Salam sejahtera bagi kamu yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam Sapaan Pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok, edisi Sabtu 25 Juli 2020, dengan tema Tuhan menuntun anaknya bagai induk Raja Wali. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih pagi pemberian-Mu. Kami rindu melalui hari ini dengan firman-Mu. Karena itu firman-Mu akan disampaikan oleh Roh Kudus. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 32 ayat 13 sampai 12, inilah firman Tuhan. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepalanya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Amin. Teks ini adalah bagian dari nyanyian Musa, pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang mengembara selama 40 tahun di padang gurun, yang kemudian meninggal di Gunung Nebo di puncak Pisgah. Saudara-saudara, menarik bahwa Musa dalam nyanyiannya mengambil perumpamaan bagaimana Raja Wali mendidik anaknya, demikian Tuhan mendidik bangsa Israel. Seperti apakah burung Raja Wali itu? Burung Raja Wali usianya bisa antara 70 sampai 100 tahun. Tinggi badannya 90 cm, bentangan sayapnya 2,5 meter, bisa terbang sampai 1100 mil atau 1770,2 km. Hal yang menarik dari induk Raja Wali adalah bagaimana dia mendidik anaknya. Ketika anak Raja Wali baru menetas, dia akan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Dia akan pergi terbang jauh mencari makanan untuk anak-anaknya dan kembali menyuapi anak-anaknya dengan makanan yang didapatkannya. Tetapi ketika anak-anaknya mulai bertumbuh hari demi hari, maka dia akan mulai membongkar-bongkar sarangnya dan membiarkan anak-anaknya terjun bebas. Kisahnya demikian, bila waktunya sudah sangat tepat, induk Raja Wali akan melatih anak-anaknya untuk terbang. Dibongkarnya sarangnya lapis demi lapis sampai tersisa lapisan yang kasar dan keras. Lalu induk Raja Wali akan menerjunkan anaknya, memaksa mereka mengembangkan sayap dan melatih ototnya untuk terbang. Tentu saja anak-anak Raja Wali itu tidak langsung bisa terbang. Sekali-kali mereka akan meluncur dengan cepat ke tanah dan seolah-olah si induk membiarkan mereka untuk jatuh dan mati. Namun sebelum menyentuh tanah, si induk segera menyambar dan membawanya naik kembali. Inilah proses yang harus dialami anak-anak Raja Wali. Lambat laun mereka menjadi terlatih dan dapat terbang bebas tanpa rasa takut lagi. Seperti itulah yang dikerjakan Tuhan dalam kehidupan anak-anaknya. Ada kalanya Ia memproses dan membentuk kita. Dibongkarnya semua sarang yang selama ini membuat kita merasa nyaman. Bukan berarti Tuhan bertindak kejam terhadap kita. Dia membongkar semua kenyamanan yang ada karena kasih-Nya kepada kita, bukan karena Ia tega terhadap kita. Kenyamanan sering membuat seseorang menjadi malas dan terlena, malas berdoa, malas melayani Tuhan, malas beribadah, malas bekerja, dan sebagainya. Bila kenyamanan itu dibiarkan, bisa mengakibatkan kematian rohani. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, seperti induk Raja Wali yang menyelamatkan anaknya sebelum terbentur ke tanah,
Lebih-lebih lagi Tuhan terhadap kita. Saat tertentu, Ia izinkan kita mengalami kondisi yang tidak baik dan sangat menyesakkan dan tidak enak menurut kita. Seperti kondisi yang kita alami pada saat ini. Sepertinya kita tidak sabar menunggu kapan vaksin COVID-19 ini hadir. Kapan putusnya mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 ini. Dalam tatanan hidup new normal atau tatanan hidup adaptasi kebiasaan baru, sering kita tidak sabar, tidak bisa mendisiplinkan diri kita, dan banyak tantangan-tantangan yang hadir. Kita kadang marah, bersungut-sungut, mengeluh, mempersalahkan satu dengan yang lain, bahkan sering kita merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan kita, padahal sesungguhnya sedetik pun Tuhan tidak pernah melepaskan pandangannya terhadap kita. Saudara-saudara, Dia tahu kapan saat yang tepat untuk menolong dan melepaskan kita. Itu adalah bentuk didikan Tuhan dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari saudara-saudaraku, kita tetap berada dalam didikan dan pemeliharaan serta tuntunan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur memulai hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu, mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya Engkau sudah sedang membentuk kami, mendidik kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dengan pertolongan-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini untuk segala yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk pertambahan usia saudara-saudara kekasih kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang siap kami kerjakan hari ini. Kami bersyukur untuk anak-anak kami yang siap belajar, saudara-saudara kekasih kami yang siap untuk bekerja hari ini. Kami pun berdoa untuk anak-anak Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami mendoakan Opa Kinawa yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur. Grandpa Solo yang 2 kali seminggu HD di Rumah Sakit Fatmawati. Bapak Pelus Timang dan Oma Yuriko Tenapatunas yang dirawat di rumah. Bahkan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada, yang berada dalam kelemahan tubuh, Engkau menguatkan, Engkau memberkati Tuhan. Kiranya oleh kasih setiamu saudara-saudara kekasih kami dikuatkan dan disembuhkan. Bapa di sorga, kami akan melalui hari ini hanya dengan pertolongan-Mu saja. Yang belajar dari rumah Tuhan berkati, yang kuliah dari rumah Tuhan berkati, yang bekerja di kantor juga bekerja dari rumah. Tuhan memberkati kami semua. Segala karya kami, hidup kami, hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terus Tuhan, kami mendoakan pemerintah bangsa negara kami. Tuhan memberkati kami dalam hidup berbangsa bernegara, berikan kekuatan, tambahkan hikmat kepada para pemimpin kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menjalani hari ini. Amin. Demikian sapaan pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Depok pada saat ini. Salam sehat, selamat berkarya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.